Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisnita Novianda dengan NIM F1B022008. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang polimer. Apa itu polimer? Pengertian dari polimer itu sendiri adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Istilah polimer berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Kemudian, penggunaan polimer sebagai material terus menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Plastik merupakan salah satu contohnya. Material plastik banyak digunakan karena memiliki sifat unggul seperti ringan, transparan, tahan air, serta harganya yang relatif murah. Pengklasifikasian polimer. Ada 4 klasifikasi polimer. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Terdiri dari polimer alam, karet atau polimer semi sintetik, kemudian polimer sintesis. Lalu berdasarkan struktur terdapat polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Berdasarkan gaya intermolekuler, terdapat elastomer, serat, termoplastik, dan termoset. Kemudian berdasarkan monomer, ada homopolimer dan copolimer. Kemudian sifat-sifat polimer. Ada 3 sifat polimer. Yang pertama, polimer bersifat elastomer. Ciri elastomer adalah kemampuannya untuk diregang di bawah tekanan atau direntangkan dan dapat kembali pada bentuk awalnya bila terkena dikurangi atau bila tekanan dikurangi secara elastis. Contoh elastomer antara lain ialah karet, seperti karet alam maupun sintetis ataupun silikon. Kemudian polimer bersifat serat. Serat merupakan polimer seperti benang yang dapat ditenun menjadi kain, kapas, wol, dan sutra. Contoh-contoh dari serat alam. Beberapa serat sintetis seperti nilon, orlon, dakron mempunyai sifat tambahan yang menguntungkan, yaitu gaya regangnya yang bertambah lebih ringan, penyerapan kelembapan rendah, tahan terhadap ngengat, jamur, kebusukan, dan cendawan, serta tidak keriput. Kemudian polimer bersifat plastik. Plastik mempunyai sifat di antara elastomer dan serat yang mempunyai bermacam-macam sifat pada suhu kamar. Contohnya ialah polisterina atau polipropilena. Polistirena bersifat kaku dan getas, sedangkan polipropilena bersifat sangat keras, tahan benturan, tahan sobek, dan lentur dalam bentuk lembaran tipis. Lalu ada manfaat polimer. Polimer merupakan salah satu bahan teknik yang penting untuk keperluan konstruksi atau suku cadang, di samping bahan konvensional lainnya seperti logam dan keramik. Kemudian manfaat polimer yang lain sebagai polimer komoditas, yaitu bahan polimer yang digunakan pada pembuatan barang keperluan konsumen, misalnya seperti peralatan rumah tangga, mainan, alat kantor, dan sebagainya. Manfaat polimer secara fisiko-kimiawi bisa menjadi bahan khusus dengan karakteristik tertentu seperti untuk pembuatan peralatan kesehatan dan komponen elektronika. Kemudian yang terakhir ada dampak polimer. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar karena bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi, non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara.
Penggunaan plastik dalam industri makanan juga bisa membuat kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam atau kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain sebagainya. Karena zat warna hitam ini kalau terkena panas, misalnya berasal dari gorengan, bisa terurai, terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat racun itu bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan, terutama dapat menyebabkan sel tubuh berkembang tidak terkontrol seperti pada penyakit kanker. Simpulan dari hasil presentasi saya kali ini mengenai polimer. Polimer adalah suatu makromolekul atau disebut juga dengan molekul raksasa yang tersusun atas beberapa monomer. Manusia sudah berabad-abad menggunakannya, namun di era modern ini kebanyakan orang mengetahui bahwa istilah polimer selalu merujuk kepada plastik, tetapi sebenarnya polimer sendiri banyak macamnya tergantung dari jenis, sifat, dan pembuatannya. Dalam pembuatan polimer diperlukan sebuah reaksi yang dinamakan polimerisasi. Reaksi polimerisasi sendiri dibagi menjadi polimerisasi adisi dan kondensasi. Di kesehariannya, polimer merupakan temuan yang sangat bermanfaat untuk manusia. Contohnya saja kantong plastik, botol infus, ban pada kendaraan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.